Jadi ini sekitar Istiqlal bisa kita lihat memang massa sudah mulai berkumpul ya Kang, karena kita ketahui memang dari luar daerah juga sudah datang dari kemarin, mereka menginap di Masjid Istiqlal dan ini menjadi titik pertemuan dari berbagai daerah yang datang dari luar Jakarta juga. Tapi ya. kan bagus itu, jangan saya anggap aja nih forum silaturahmi umat Islam bertemu. Apa kenapa? Sholat Jumat bersama hari ini. Sholat Jumat kapan kan mereka bisa menyatu dari beberapa wilayah, dari Purwakarta tadi Ciamis beberapa daerah. Kenapa enggak? Karena Istiqlal milik Indonesia loh, bukan milik orang Jakarta loh. Benar sekali. Jadi memang bisa kita lihat ini masa sudah mulai berkumpul, walaupun memang aksi damai akan dilakukan usai sholat Jumat nanti ya. Kita akan lihat, mudah-mudahan akan berjalan damai nantinya. Sudah padat sekali, bahkan memang bus-bus dari luar kota sudah terparkir di sekitar Masjid Istiqlal dari kemarin ya. Ya, ramai sekali memang bisa kita lihat berbagai ormas Islam yang ingin menyuarakan supaya tindakan dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama bisa diproses secara hukum. Nah, ini bisa kita lihat juga di sekitar gereja katedral yang memang cukup dekat juga dengan Masjid Istiqlal. Nanti mungkin massa juga akan melewati ini dan terlihat juga massa di sana sudah mulai banyak ya Kang ya? Bahkan sekarang menarik ya dulu gini, yang paling gampang apa? Bagaimana kita indah bersaudara. Kan kalau dulu sedang Idul Fitri gereja menyediakan tempat parkir. Nah, kenapa enggak sekarang katedral membuka juga? Misalkan kalau penuh ya buka aja untuk parkir gereja. Ada gereja itu berparkir orang Islam. Tapi kan kesantunan kepersaudaraan akan tercipta di situ. Sekali lagi tadi saya katakan, kalau ini demo ini dengan indah, dengan damai, tidak ada sifat mencela dan menghujat, saya kira akan indah. Bahkan polisi tadi bisa kita lihat benar-benar menuntun para pendemo ini di samping ya. Jadi kalau sama ini mungkin saling berhadapan, terlihat mau mungkin ada. Maka tadi saya mau berangkat ke sini pagi-pagi itu di depan Monas, depan seberangnya Menko Polhukam ya. Demo berjajar di depan itu dikawal sama polisi. Dikawal polisi. Biasanya udah pernah polisi. Kita kan indah kalau kayak gini indah gitu, demonya indah. Ini jangan-jangan demo Bhinneka Tunggal Ikaan karena dari beberapa daerah kumpul sama-sama teriak gitu kan. Tapi sekali lagi sejak awal ya, terlepas dituntut pada Ahok, ya. Hal-hal yang kebersamaan ini kenapa enggak? Bahkan mungkin alangkah baiknya sih ketika demo ini satu misalkan sambil bersihin jalan. Iya. Ngumpulin uang. Nah itu dia sebenarnya yang dikhawatirkan adalah mungkin sampah-sampah yang akan berserakan juga nanti di Jakarta ya. Nah, itu kan. Jadi mungkin ada pesan jagalah kebersihan untuk demo hari ini juga. Kebersihan sebagian dari iman loh. Justru kalau nggak masih kotor nanti kan orang bisa sama yang tidak demo kan loh, ini kok yang demo nuntut bersih tapi itu nggak mau bersih gitu kan. Kenapa nggak memulai gitu? Tapi kan kalau saya dengar kemarin suruh bawa kresek katanya kan, kertas pembawa itu ya kenapa dibersihkan? Itu bayangan kalau itu katakanlah 100.000. Kan seorang naik busway 3.500 kali 3.500 itu pakai dana umat untuk misalkan kesejahteraan UMKM, kan lebih indah tuh ngebantu yang longsor, Garut dan sebagainya, kan lebih indah. Ini dia ya, jadi bisa kita lihat suasana terkini di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta sangat berbeda sekali dengan hari-hari Jumat biasanya ya. Kalau memang hari Jumat di sini banyak untuk umat Muslim yang akan beribadah, tapi ini bukan hanya dari Jakarta saja ya kan? Dari luar Jakarta. Ini kan apa tadi kan? Dari Jakarta berkumpul sejak malam sebagian gitu kan. Maka saya bilang tepatnya nanti karena mungkin yang demo tidak jadi Istiqlal kan, sebagian dari beberapa masjid di sekelilingnya kan. Kalau ikuti. Nah, kita memang nampaknya nanti yang mungkin bagi penonton yang senang melihat demo ya setelah Jumatan yang nampak jumlah pesertanya. Nah ini kalau kita lihat biasanya aksi demo kan ada beberapa tanaman yang rusak seperti itu ya. Kita melihat taman-taman di Jakarta ini sudah cukup baik sebenarnya. Ada informasi menarik ternyata kan kalau dari Bandung yang datang ke Jakarta ini akan membawa tanaman untuk mengganti tanaman-tanaman yang rusak nantinya. Karena mungkin terinjak oleh para pendemo ini juga ya. Ya itu kan bagus kalau idenya misalkan dari Bandung kan banyak pohon-pohon di Bandung. Tapi di Bandung juga jangan sampai karena nggak ada pohon kan. Di bawah pohon nggak ada. Tidak hanya bawa pohon, sama-sama ngebersihin kan. Ini bagus sekali kan menurut saya. Nah ini kan penting tidak ada kerusuhan lah. Ramai sekali hari forum silaturahim. Nah ini kan baru ngumpul bersama. Nanti kan setelah Jumatannya yang kita nampak akan apa yang dilakukan. Yang penting itu justru setelah Jumatan. Setelah Jumatan, nah ini kan baru kumpul di Masjid Istiqlal kan. Kita ketahui sebenarnya yang unik juga ternyata beberapa pejabat dari negara kita ini ikut demo nantinya. Ketua DPR, ya Fadlizon, bahkan Tommy Soeharto juga katanya juga akan ikut
kalau saya catatan gini ya, terlepas apapun, saya bukan pengamat politik, tapi sekarang sesuai peraturan perundang-undangan, DPR itu punya hak regulasi, budgeting, kemudian juga pengawasan. Nah, kalau misalkan sekarang demo itu kan bagian masyarakat yang tidak ada struktur kan, ada ketidakpuasan masyarakat pada penegak hukum dalam tanda petik. Nah, kalau sekarang ada aparatur pemerintahan ikut demo, wajar saja ya. Justru enggak, sebaliknya maaf sekali, mungkin bisa berbeda Mas Yo ya. Berbeda apa? Ya berarti mereka tidak pernah menyalurkan. Kan harusnya yang teriak mereka dalam rangka pengawasan. Loh ini tidak jadi gitu. Harusnya menurut saya justru ada ketimbang. Kalau saya khawatir jangan-jangan mereka mendompleng gitu. Tapi sekarang yang pendemo lebih pintar juga lah. Jangan mau lah didompleng oleh orang-orang yang ikut-ikutan demo. Tapi sekarang harusnya pejabat negara ini menyuarakan aspirasinya dalam rangka pengawasan. Misalkan pemerintahan nggak benar ya awasin, tegur, apapun juga. Nah sekarang kalau dia ikut demo, loh, ya karena mantan pejabat yang mungkin punya peran penting, apakah wajar-wajar saja untuk ikut gabung? Kalau saya sih selama ini kemana aja mereka teriaknya kerjakan. Karena kalau rakyat ini kita saudara-saudara kita yang mau demo, ya karena nggak ada salurannya. Karena mereka udah teriak di jalan ya. Kan saya bilang ya silahkan karena mereka dijamin oleh konstitusi. Tapi kalau pejabat negara, mereka punya salurannya, haknya. Jadi kalau polisi nggak benar, jaksa nggak benar, hakim nggak benar, ada. Bisa melalui regulasi, bisa melalui pengawasan. Nah kalau sekarang orang-orang yang harusnya ngawasi, harus bikin regulasi, ikut demo, jangan jadi pejabat, kembali jadi rakyat. Supaya bisa teriak-teriak. Ada yang unik juga sebenarnya kemarin, ada beberapa pesan yang disampaikan supaya jangan membawa spanduk yang mungkin di luar dari ya bendera-bendera yang seperti mungkin bendera ISIS, itu mengkhawatirkan karena itu seperti aksi teror yang dikhawatirkan. Lalu juga simbol-simbol lainnya mungkin di luar negara kali ya. Jadi ini kita bisa lihat juga sebenarnya memang ada beberapa bendera dari ormas dan juga uniknya bendera merah putih yang mereka bawa juga ya. Saya bangga loh. Justru kalau lebih baik biarkan sama-sama mengibarkan bendera putih. Jadi kita menunjukkan kebersamaan bahwa kita merah putihnya satu-satu. Tapi kalau menunjukkan bendera tertentu ya, misalkan bendera ISIS apalagi ya, kita jelas kita kan harus ditindak tegas ya. Kita habisi nama kita sama-sama, itu mah nggak boleh lah di republik ini kan. Nah, yang lebih penting lagi Sakir, jangan sampai situ bendera-bendera sifatnya provokatif. Kemarin bagus kan seruan NU, Muhammadiyah, jangan bawa nama bendera-bendera dua itu. Tapi kalau mereka organisasi tertentu saya lihat ada beberapa misalkan dari beberapa kelompok-kelompok tetap membawa ya silakan aja, kalau itu organisasinya mempersilahkan. Tapi kalau pimpinan organisasi semacam NU, Muhammadiyah melarang, ya jangan coba, karena pimpinannya udah menyerukan, jangan. Sekali lagi, enggak, kalau bendera merah putih bagus kok, bendera putih, burung Garuda, saya pikir nggak apa-apa. Artinya apa? Ya kayak 17 Agustus kan? Selama itu memang lambang negara tidak mungkin dirusak juga ya. Justru kan kita agung-agungkan betapa merah putih kita kibarkan, misalkan, itu kan lebih bagus tuh. Saya kira itu justru menunjukkan bahwa mereka demo mencintai Republik Indonesia ini gitu. Benar. Ini kita bisa lihat sudah banyak sekali yang berkumpul dari berbagai ormas yang ada. Walaupun ada ternyata beberapa ormas Islam juga yang ternyata tidak menganjurkan untuk turun juga ya. Ya, nah kita hormati kan yang tidak menganjurkan sepanjang NU, Muhammadiyah, jangan bawa nama-nama NU dan Muhammadiyah, kita hormati. Tapi ada juga organisasi Islam misalkan tuh seperti, maaf ya, mungkin saya salah, HTI atau apapun, ya silakan saja kan mereka untuk mengajarkan sepanjang, karena demo itu ya dijamin oleh undang-undang. Sah-sah saja berarti. Sah saja, itu konstitusi kok. Silakan berserikat, berpendapat, cuma di dalam koridor hukum. Nah, tapi kalau kita undang-undangnya ada menyampaikan pendapat, tapi ketika menyampaikan pendapat di luar koridor hukum, menghina, mencerca, membawa senjata api, undang-undang mengatur bisa pidana loh. Oke, itu juga yang dianjurkan oleh pihak keamanan hari ini supaya jangan sampai ada yang membawa senjata juga, yaitu akan ditangkap dan diproses juga ya. Ada senjata api itu ada undang darurat senpi ya, senjata api itu bisa kena, itu pidananya berat loh, sampai hukumannya berat sampai seumur hidup. Kemudian juga kalau nanti misalkan mencemarkan, menghina lembaga-lembaga tertentu, apalagi menghina lambang negara, hati-hati. Kan ketika kita katakan dalam tanda petik tidak puas terhadap Pak Ahok, jangan sampai kita mau menegakkan hukum dengan cara melawan hukum. Baik. Itu juga akan diproses nantinya ya? Harus diproses juga sama-sama. Kita nanti akan kembali lagi untuk membahas mengenai aksi damai hari ini 4 November ya. Tetaplah bersama. Tadi kita melihat sepertinya masa sudah mulai berkumpul untuk hari ini, namun aksinya akan dilakukan usai sholat Jumat nanti. Lagi-lagi yang dituntut adalah tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok sendiri. Kita lihat ternyata ada juga yang unik, di mana ini ada 11 portal online yang diblokir, yaitu portal online ini terkait tentang yang menyuarakan juga tentang isu-isu agama ini. Apakah memang tindakan pemerintah ini termasuk kenapa dilakukan? Apakah mereka khawatir nantinya ini akan menjadi dampak buruk ke depannya? Ya gini, satu, ada dasar hukum Undang-Undang ITE. Siapapun yang mendistribusikan, mentransmisikan muatan-muatan sifatnya sara, itu kena pidana. Satu itu. Kedua,
Nah kan semua masyarakat belum tentu lihat berita ini benar atau tidak. Ya. Kalau itu sifatnya memprovokasi, kemudian juga menghasut. Nah khawatir masyarakat tertentu dalam tanda petik ya, pengetahuannya tidak tahu, kemudian didoktrin, itu kan membahayakan persatuan bangsa. Saya pikir ketika itu ditutup 11 portal itu dan itu membahayakan dalam tanda petik misalkan isinya keterlaluan, saya kira wajar pemerintah menutup. Jika mereka melapor balik? Ya silakan saja, nggak ada masalah kok. Kalau ditutup kan aturan mau. Kenapa misalkan gini kayak gini lah, media ditutup nggak ada izin, dibredel lah gitu. Kalau nggak ada izin kan sekarang bisa ada punya hak digugat di pengadilan tun. Baik. Kemudian juga bisa dilaporkan kepada siapapun yang berwenang mengurus perizinan dia benar, kontennya benar, isinya benar. Kenapa aparat menutup? Saya kira terbuka kok semua. Buktinya bukan zaman ketertutupan lagi. Saya pikir pemerintah punya alasan kenapa itu ditutup. Mungkin isinya dalam tanda petik ya, ya menyangkut SARA. Menyangkut SARA ya. Jadi wajar saja, dan ini kita bisa lihat suasana terkini di kawasan Masjid Istiqlal semakin ramai dipadati oleh para peserta aksi damai yang akan dilakukan hari ini, yang datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar Jakarta, dari Sumatera, Bali, NTB. Begitu antusias ya untuk menyuarakan, sebenarnya mungkin bukan bermaksud hanya menyerang Ahok sebagai ya gubernur nonaktif DKI Jakarta, tapi karena sudah membawa agama, sepertinya itu yang sebenarnya yang muncul temanya sejak awal kan sekali lagi soal hukumnya biar nanti penyelidik yang menurut saya bahwa dianggap sekarang sekali lagi dianggap Pak Ahok ini kan menista agama Islam. Ini Al-Quran Al-Maidah lah, kasus Al-Maidah gitu kan, sehingga merasakan warga-warga di beberapa daerah ini merasa dalam politik ketersinggungan, merasa sebagai warga muslim dia merasa tersinggung, dia datang bersama-sama diserukan kumpul di Istiqlal untuk demo, ya kita hormati sekali lagi. Tapi soal persoalannya apakah itu sekali lagi menoda itu urusan polisi ya. Dan warga-warga yang kumpul ini di samping dari katakan ada hikmah yang besar. Mereka bisa berkumpul kok, bisa rekreasi ke Jakarta, bisa sama-sama di Jakarta tuh lihat berselfie, berfoto, bisa naik di atas tangki-tangki tank-tanknya pemerintah punya. Itu kan coba jarang kan demo. Hanya yang berhadapan coba kan dengan akrabnya mereka dengan aparatur. Benar. Ini yang kita harapkan kan supaya nanti saya pengen bersama lah, Mbak. Jangan sampai sekarang selama ini demo kan justru ditunjukkan maaf ya oleh kalangan-kalangan aktivis yang berpendidikan ribut, ada ekses, lempar-lemparan sampai sore apapun sering kejadian. Saya harap gitu kan ini akan berlangsung aman begini. Habis sholat Jumat sama-sama tadi saya di awal katakan. Ya biar zikir bersama lah mereka semua. Bisa dibuat menjadi sejarah juga sebenarnya kita lihat ya. Gini, karena yang pertama kan saya melihat nantinya sholat Jumat ini akan didatangi oleh banyak jemaah, bukan hanya dari Jakarta saja ya. Ini bisa dikatakan terbanyak sepanjang sejarah Indonesia mungkin. Kita harus terbiasa dididik, ada beberapa kejadian ketika ada konflik. Kan dulu zaman Orde Baru konflik selalu ditekan, kita diam. Nah, sekarang apa? Kita sudah dibiasakan ya, ada konflik, ada bagaimana resolusi penanganan dari konflik ini. Jadi masyarakat sudah terbiasa ketika ada konfliknya biasa, nggak ada masalah. Ada penyelesaian. Kalau itu menyangkut hukum, selesai secara hukum. Kalau bukan hukum, kita musyawarah sama-sama, botong tumpeng rame-rame, ketawa bersama-sama. Kenapa enggak? Jadi ketika ada konflik-konflik apapun ya, biarkan mereka sepanjang tidak melanggar hukum. Siapapun yang melanggar proses secara hukum. Jadi ketika mereka merasa ini ada konflik, ada ketersinggungan, ada penistaan. Sekiranya ketika mereka kumpul, ya kita hormati mereka kumpul. Biarlah mereka bersama-sama bersama itu. Ya, kita lihat tuh kan menarik, coba lihat sepanjang parkir gitu kan menarik kumpul. Dan kita lihat yang momennya ada nanti. Nah, ketika Jumatan ya kita harapkan juga ketika sholat Jumat, khotibnya juga memberikan ketentraman, keteduhan, itu kan jadi istilahnya, yuk kita menghadap Tuhan tidak jadi masjid, nanti di Monas pun sama-sama, di Barreskrim pun sama-sama, tapi jangan ada melanggar hukum. Karena apa? Kalau sampai nanti mereka melakukan tindakan-tindakan penekanan, intervensi, saya pikir juga polisi juga penegak hukum tidak akan mau gitu kan. Dialah berproses, ya itu yang penting bagi saya. Dimana memang sholat Jumat hari ini akan dipimpin juga dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang pastinya nanti beliau akan menyampaikan pesan damai ya untuk kita kenal selama ini Pak Nasaruddin kan bekas wakil Menteri Agama, seorang imam dari masjid juga yang dikenal kesantunannya, bahasanya juga bahasa meneduhkan, tidak pernah provokatif. Beliau itu sangat-sangat santun. Saya pikir bagaimana nanti ketenangan akan diciptakan oleh imam besar, oleh khotibnya Jumat maupun setelah Jumat. Jadi peran penting juga ya nantinya dari khotbah sholat Jumat hari ini. Jangan sampai khotbahnya nanti
Ya, tapi saya percayalah kalau Istiqlal itu saya tidak pernah kan di Istiqlal itu, karena bahkan kalau tidak salah kan suka siaran langsung tuh kalau sholat Jumat, ada TV tertentu yang suka sholat Jumat tertentu mesiarkan langsung live daripada sholat Jumat. Tapi kalau kita percayalah kalau Pak Kiai Haji Nasaruddin itu seorang guru besar, ya seorang begawan Islam yang memang memahami kesantunan, dan saya pikir kita berharap ya bahwa setelah ini keluar cakap berupa jumlahnya ratusan ribu gitu kan, sama-sama akan tercipta keindahan gitu. Bagaimana cara untuk kita mungkin bisa melihat pencegahan, setidaknya ada beberapa provokator yang tidak diinginkan pastinya, Kang? Ya tadi kan sudah awal bahwa kelompok-kelompok tuh yang membawa kelompok massa, misalnya korlapnya, misalkan satuan-satuan kelompok tertentu yang bertanggung jawab terhadap anggotanya. Kalau misalkan saya bawa dari Bandung 20, bawa dari Medan 50, bawa dari Makassar 50, kan hafal kelompoknya. Jadi ketika ada penyusupan, nah akan ketahuan, jangan sampai nanti mereka ketika kebersamaan umat Islam merasa bersatu, merasa menyuarakan, dan mereka dengan santun, dengan dengan konstitusional lah bahasa hukumnya. Dan mereka jangan supaya orang-orang tertentu memancing, karena mereka kan menginginkan ini kan suasananya rame. Benar. Ya, suasananya ricuh, kemudian juga terjadi gejolak, itu yang mereka inginkan kan. Nah, kita kan tidak berharap, sangat tidak berharap, dan itu tidak apa. Supaya apa? Kalau demo setiap ini, kita tadi saya katakan tiap Jumat kita seneng kayak begini kan. Ekonomi malah berputar tuh, orang dagang kecil, mereka juga sambil jalan olahraga kan. Mungkin biasanya tidak mau olahraga, ya minimal olahraga tuh, salaman polisi sama itu. Polisi juga berzikir, kita kan indah. Jadi ini bisa dikatakan sangat unik sekali. Selain memang ternyata akan ada pedagang kecil, kayak gini. Iya. Akan ada pedagang kecil, lalu juga polisi yang berjaga begitu tenang juga. Lalu ibadah sholat Jumat yang hari ini bisa dikatakan menjadi sejarah terbanyak mungkin ya. Mengalahkan ibadah di saat Idul Fitri atau tapi kan itu Muri harus kasih rekor Muri gitu kan. Kenapa enggak kan demo yang jumlahnya banyak, apalagi nanti demonya misalkan dengan santun, tidak ada apapun ya. Nah, setelah selesai sama-sama ya nanti Jumat berikutnya ulangi lagi gitu, nggak apa-apa gitu. Ini dia di layar televisi bisa kita lihat beberapa titik di Istana Negara, Masjid Istiqlal, lalu juga Gereja Katedral dan Bareskrim ya, di mana titik kumpul mereka ini ada di Masjid Istiqlal, dan nanti titik akhir rencananya ini adalah Istana Negara dan akan melewati Bareskrim dan juga Balai Kota. Di mana yang kemungkinan nanti ada titik yang masa ini sedikit terbawa suasana gitu, Kang? Kalau saya pikir nanti setelah Jumatan, nah mereka kan akan sedikit emosi di depan kantor Bareskrim. Kalau mereka kan menuntut Ahok gitu kan, di situ mungkin suka nggak suka secara fisiologis mereka akan, orang misalkan tidak puas akan teriak kan, ingin cepat di situ. Dan satu itu, nah setelah itu kan mereka akan berputar ke kantor, misalkan nanti ke istana kan, di sana kan berkumpul semua. Nah di istana yang harus hati-hati, jangan sampai ketidakpuasan kepada Ahok dilarikan ketidakpuasan kepada seluruh pemerintahan dalam arti khusus. Ini dia, Kang, bisa kita lihat suasana terkini di dalam Masjid Istiqlal, luar biasa sekali ya. Kita bisa lihat dipenuhi oleh umat Islam, umat Muslim yang akan melakukan ibadah sholat Jumat hari ini. Dan akan mendengarkan khotbah dari Imam Besar Masjid Istiqlal nantinya, di mana pesan damai yang akan disampaikan untuk aksi damai hari ini yang akan dilakukan. Walaupun memang kita ketahui tuntutan mereka jelas, yaitu tentang dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ya, Kang ya? Ya, saya pikir nanti juga kita kumpul gini, nanti kotak amal berjalan juga mudah penuh juga gitu. Biar nanti, ya bukan apa, kan kemarin kan keluar air, keluar listrik, itu mesti harus dibiayai kan? Nah, karena mereka ada yang tidur di situ, jadi sama-sama kebersamaannya ada di situ, simbiosis mutualisme, jadi jangan sampai ngumpul nanti kotak amalnya sedikit itu. Baik, jadi bisa kita lihat ini para jemaah berkumpul luar biasa hari ini. Ya, nanti kita akan lihat lagi bagaimana situasi di Masjid Istiqlal dan beberapa titik